Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Angsweng English. Kali ini kita akan belajar tentang the 8 parts of speech, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan menjadi 8 bagian tata bahasa. Bersama saya Nur Rahman. What is parts of speech? It is a traditional term to describe the different types of words which are used to form sentences such as noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and also interjection. Jadi, parts of speech bisa diterjemahkan menjadi sebuah istilah tradisional yang digunakan untuk mendeskripsikan tipe-tipe yang berbeda, jenis-jenis yang berbeda dari kata, di mana kata-kata tersebut digunakan untuk membentuk kalimat. Contohnya, kata benda, noun, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition adalah kata depan, conjunction, kata sambung atau kata gabung bisa, and interjection, kata seru. Here is the example. Dalam kalimat we are studying basic English zealously on YouTube now, ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi bahwa dalam bahasa Inggris setiap kata itu bisa merujuk ke 8 hal tadi. Yang pertama, we have we. Itu adalah pronoun atau kata ganti. Kemudian we have are studying yang masuk ke dalam ranahnya verb, kata kerja. Kalau kita breakdown lagi bahwa are itu adalah auxiliary verb, kata kerja bantu, sedangkan studying adalah main verb, kata kerja utama. And the basic. Basic ini masuk ke dalam grupnya adjective, kata sifat, di mana basic ini memberikan keterangan tambahan kepada English yang merupakan kata benda. Next, we have zealously, adverb. Zealously, kalau tadi basic memberikan keterangan kepada English, zealously itu memberikan keterangan tentang studying, bagaimana cara belajarnya. Zealously ini adalah adverb of manner, kata keterangan cara. On, preposition, kata depan. YouTube, noun. On sama YouTube ini disebut sebagai prepositional phrase atau frasa kata depan yang bisa berfungsi sebagai kata keterangan. Ini keterangan cara, ini adalah keterangan tempat. Juga memberikan keterangan kepada studying. Terakhir, we have now. Now yang artinya sekarang ini merupakan adverb of time, keterangan waktu. Memberikan keterangan juga kepada studying, kapan belajarnya, di mana belajarnya, bagaimana cara belajarnya. Oke. Di dalam bahasa Inggris, the main division of a sentence, it is subject and also predicate. Jadi, inti utama dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu adalah subjek dan juga predikatnya. Minimal harus ada subjek, ada predikat. Istilahnya adalah the central core. Meminjam istilahnya Pak Ndul, ini bisa juga sebagai core of the core. Intinya inti. Subjek itu bisa kita bentuk atau bisa kita buat dari noun, kata benda, dan juga pronoun, kata ganti. Kenapa demikian? Karena semua pronoun selalu menggantikan kata benda. Sedangkan predicate muncul atau bisa kita buat dari verb, kata kerja. Kata kerja, baik itu yang auxiliary verb, kata kerja bantu, ataupun yang main verb, kata kerja utama, yang memiliki bentuk simple form, past tense or simple past, and then past participle and present participle. Eat, ate, eaten, eating, drink, drank, drunk, drinking, dan sebagainya. Lalu ada adjektif dan juga ada adverb. Adjektif, kata sifat, selalu berkaitan dengan kata benda, memberikan keterangan tambahan kepada kata benda atau frase kata benda. Sedangkan adverb nanti berurusan dengan verb. Adverb bisa menjelaskan kata kerja, fungsi utamanya. Kemudian selain itu adverb atau kata keterangan bisa juga menjelaskan adjektif. Bisa juga adverb itu menjelaskan adverb yang lain. Pembahasan lebih lanjut tentang itu akan kita bahas di kesempatan yang lain.
Kemudian ada preposition dan juga conjunction. Preposition ini nanti menjelaskan kaitan kata benda dengan kata yang lain. Karena preposition kata depan ini selalu berada di depannya kata benda. Jadi bisa ditebak setelah preposition nanti belakangnya adalah noun kata benda. Conjunction menunjukkan hubungan antara kata dengan kata, misalkan verb dengan verb, adjektif dengan adjektif dan sebagainya bisa, atau frase dengan frase, clause dengan clause, bahkan sentence, atau bisa juga adalah paragraph. Here is the example. Wow, way, my elder brother and my younger sister are reading interesting books seriously in their rooms now. Sekarang kita bahas lebih detailnya seperti ini. Dalam kalimat ini ada brother, sister yang kedua-duanya adalah noun. Apakah hanya ini saja nounnya? Tidak. Hanya saja brother dan noun, brother dan sister yang merupakan noun ini adalah subjek. Fungsi atau jabatan kalimatnya adalah sebagai subjek. Bersama dengan are reading yang merupakan verb, auxiliary verb dan juga verb, keempat-empatnya membentuk central core of the sentence atau pusat dari kalimat. Intinya adalah, maksud dari pusat dari kalimat adalah tanpa keberadaan brother, sister are reading, kalimat ini nanti tidak akan bisa jalan. Tapi meskipun tanpa yang lain, brother, sister are reading itu bisa membentuk kalimat. Nah, books itu juga noun, begitu pula rooms, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Books di sini, interesting books di sini fungsinya bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek. Begitu pula rooms yang di sini. Kalau books merupakan objek dari reading, dari kata kerja, object of a verb, sedangkan rooms ini adalah object of a preposition. Nah, muncul adjektif, adjektif, di sini juga ada adjektif, possessive adjektif, possessive adjektif, possessive adjektif. Elder sebagai adjektif ini memberikan keterangan tambahan kepada brother. Kemudian di sini ada younger memberikan keterangan tambahan kepada sister. Begitu pula dengan their rooms, their memberikan keterangan tambahan kepada rooms, kata benda, interesting kepada books, begitu pula my ini memberikan keterangan tambahan kepada brother. Seriously is an adverb. Kata seriously yang artinya dengan serius atau dengan sungguh-sungguh ini adalah kata keterangan. Adverb of manner memberikan keterangan kepada kata benda reading. In ini bagian dari preposition atau kata depan. Now, adverb. Adverb of time menjelaskan kapan waktu readingnya. Adverb of manner seriously menjelaskan bagaimana cara membacanya. Sedangkan in their rooms ini kumpulan ketiganya disebut sebagai prepositional phrase, kata frase, kata keterangan yang ketiga-tiganya bisa difungsikan atau bisa berperan sebagai adverb of place. Conjunction and berfungsi menghubungkan antara my elder brother dan juga my younger sister. Dalam hal ini adalah frase, ini juga frase. Jadi menghubungkan antar frase. Terakhir we have interjection. Interjection yang merupakan kata seru. Ini merupakan semacam sudden feeling, ungkapan perasaannya. Wow, kekagetan, kekaguman. Oke? Ini penjelasan lebih lengkapnya tentang definisi dari masing-masing parts of speech atau bisa kita sebut sebagai word class. Yang pertama adalah noun, cara bacanya ada di sebelahnya ya, phonetic symbolnya. Pronoun, verb, and then we have adverb, adjective, preposition, conjunction, and the last we have interjection. What is a noun? It is a word that refers to a person, place, thing, event, substance, or quality. Adalah sebuah kata yang merujuknya kepada orang, person, place ini adalah tempat, thing, benda, event, ini peristiwa atau acara, substance adalah zat, or quality. Pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase.
Sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda atau sebuah frase kata benda. Intinya, pronoun selalu menggantikan noun. Next, we have verb. It is a word or phrase, kata atau frase that describes an action, mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah tindakan, condition, keadaan, or experience, pengalaman. Next, we have adverb. It is a word that describes or gives more information about a verb, adjective, adverb, or phrase. Jadi, adverb adalah sebuah kata yang mendeskripsikan atau memberikan informasi tambahan tentang sebuah kata kerja. Informasi tambahan kepada kata sifat atau juga kepada kata keterangan atau frase. Next, we have adjective. It is a word that describes a noun or pronoun. Kata sifat itu adalah sebuah kata yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kata benda atau kata ganti selalu. Next, we have preposition. It is a word that is used before a noun, digunakan sebelum kata benda, or a noun phrase atau frase kata benda, or a pronoun atau kata ganti, di mana kata benda, frase kata benda atau kata ganti tadi connecting it to another word, menghubungkan kata benda kepada kata lain. Next, we have conjunction. It is a word such as and, dan, but, tetapi, while, sementara itu, or although, meskipun, that, connects words, menghubungkan kata-kata, frase, dan klausa dalam sebuah kalimat. And the last, we have interjection. It is a word that is used to show a short, sudden expression of emotion. Sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah ekspresi perasaan yang sifatnya tiba-tiba dan pendek. Ya, seperti kata wow, alas, dan sebagainya. How to identify them? Kita bisa mengidentifikasi kata kelas kata atau part of speech tadi melalui 3 hal. Yang pertama, their meaning. Exempli gratia. Boleh juga dibaca exempli gratia. Ini merupakan bahasa Latin yang sama seperti for example. Contohnya, a noun refers to person. Kata benda itu merujuknya kepada orang. Contohnya seperti alif, places, tempat, Madagascar, and then things, benda, sapu, animals, cockatoo, broom, ini sapu, cockatoo, burung kakak tua, kemudian events, concert, substances, we have oxygen here, or hydrogen, and the last quality, kualitas, beauty. Jadi kalau ada kata-kata semacam itu yang artinya merujuk kepada hal-hal tadi, itu dari maknanya kita bisa memastikan bahwa itu adalah kata benda. Yang kedua, from their form, we can identify parts of from their form, dari bentuknya. Exempli gratia, a noun can be singular or plural. Kata benda itu bisa jamak, bisa tunggal atau bisa jamak. Example, for example, an ox, seekor sapi jantan. Jamaknya adalah oxen, bukan ditambahi s. An ox terus menjadi ox atau oxes, no. A mouse, jamaknya adalah mice. Adjektif tidak bisa seperti ini. Atau preposition, kata depan tidak bisa seperti ini. Itu mesti kata benda. A pupil, seorang siswa kecil, murid, jamaknya adalah pupils. Next, we have their function. We can identify parts of speech from their function. Exempli gratia, a noun can be subject or an object. Pokoknya kok bisa jadi subjek atau bisa jadi objek, itu adalah kata benda. For example, Alif is buying a broom and 3 cockatoos in Madagascar. Jamaknya bisa 3 cockatoos or 3 cockatoo. Alif, subject, is buying, predicate. A broom adalah sebuah objek, and ini conjunction, 3 cockatoos, objek juga, in Madagascar, ini keterangan tempat. Jadi kata bendanya ada alif, orang, broom, benda, cockatoos, animal, Madagascar yang adalah name of a place. That's it. Thank you very much for your attention. Semoga yang kita pelajari hari ini, kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.